Perkenalan, nama saya Juana Kristera Ngaulu Jawa. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yakni rangkaian RLC. Yang pertama, pendahuluan. Sirkuit RLC adalah sirkuit listrik yang di dalamnya mengandung resistor, kapasitor, dan induktor yang saling terhubung satu sama lain secara paralel maupun seri. Sirkuit RLC membentuk suatu sistem persamaan diferensial orde kedua atau oleh dua persamaan diferensial orde pertama yang diselesaikan secara simultan. Di sini terdapat rangkaian RLC. Yang pertama, Pin yang berfungsi menyediakan energi untuk rangkaian pada T0. Sumber ini mulai memberikan tegangan. Yang kedua, terdapat induktor, yaitu untuk menyimpan energi dalam bentuk magnet ketika arus lewat. Induktor akan menentang perubahan arus yang tiba-tiba. Yang ketiga, ada kapasitor atau C, menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Kapasitor akan mengisi dan mengosongkan muatan sesuai dengan perubahan tegangan. Yang keempat, ada resistor atau R, menghambat aliran arus menyebabkan penurunan tegangan. Resistor juga berfungsi untuk mengurangi osilasi dalam rangkaian. Yang terakhir ada Vout, yakni tegangan yang diukur di output rangkaian biasanya diambil dari antara resistor dan kapasitor. Selanjutnya, terdapat pembahasan. Hukum dasar yang digunakan adalah Kirchhoff tegangan, di mana jumlah tegangan di setiap komponen harus sama dengan tegangan sumber. Di sini terdapat VI sama dengan VR tambah VL tambah VC, yakni tegangan pada resistor atau VR dengan persamaan VR sama dengan I kali R. Kedua, terdapat tegangan pada induktor atau VL, yakni dengan persamaan VL sama dengan L dI per dt. Ketiga, terdapat tegangan pada kapasitor atau VC. VC sama dengan 1 per C integral I kali dt. Selanjutnya, susunan persamaan. Di sini semua disubstitusikan komponen ke dalam persamaan Kirchhoff, yakni VI sama dengan I kali R tambah L dI per dt tambah 1 per C integral I dt. Selanjutnya, transformasi Laplace. Semua persamaan diferensial diubah ke dalam domain Laplace, yakni LVR sama dengan I atau dalam kurung S kali R, LVL sama dengan SL kali I dalam kurung S, LVC sama dengan IS per SC, sehingga menjadi VIS sama dengan IS dalam kurung R tambah SL tambah 1 per SC. Di sini ada hubungan output dengan komponen. Dari diagram V0 diukur pada resistor R, maka tegangan keluaran V0 sama dengan VR sama dengan IS kali R. Sehingga tegangan keluar menjadi V0S sama dengan VIS kali R per R tambah SL tambah 1 per SC. Selanjutnya, substitusi IS dari persamaan sebelumnya. Jadi kita mensubstitusi IS sama dengan VIS per R tambah SL tambah 1 per SC. Fungsi transfer. Fungsi transfer V0S per VIS adalah V0S per VIS sama dengan R per R tambah SL tambah 1 per SC. Untuk menyamakan penyebut, kalikan dengan SC. Jadi semua kita kalikan dengan SC. V0S per VIS sama dengan R kali SC, S kuadrat LC tambah SRC tambah 1. Selanjutnya, V0S per VIS sama dengan R per S kuadrat R kuadrat LC tambah SLR tambah R.
V0 S per VIS sama dengan R per R tambah SL tambah 1 per SC. Selanjutnya pada persamaan 11 terdapat V0S per VIS sama dengan R per S kuadrat, R kuadrat LC tambah SLR tambah R. Persamaan dasar fungsi transfer V0S per VIS sama dengan R per S kuadrat, R kuadrat LC tambah SLR tambah R. Selanjutnya fungsi transfer replace, kita substitusikan nilai parameter dengan R sama dengan 2 ohm, L sama dengan 2H, C sama dengan 1F. Kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu sama dengan S kuadrat kali 2 dikuadratkan, lalu dikali dengan 2 dan dikali dengan 1 tambah S dikali dengan 2 lalu dikali dengan 2 lagi dan ditambah 2. Fungsi transfer Laplace substitusikan nilai parameter, yakni R sama dengan 2 ohm, L sama dengan 2H, C sama dengan 1F. Kita masukkan pada rumus, yakni S kuadrat dikali 2 pangkat 2 lalu dikali 2 kali 1 tambah S dikali 2 ditambah 2. Sehingga kita hitung satu persatu, jadinya V0 pembilangnya V out menjadi 2 dan V inputnya menjadi 8S kuadrat tambah 4S tambah 2. Perkenalkan, nama saya Putri Aningsiwila. Di sini saya akan menjelaskan hasil simulasi dari Simulink. Pada Simulink, kami menggunakan library step untuk pengaturan waktunya, untuk fungsi transfernya, untuk memasukkan nilai fungsi transfer yang kita peroleh, untuk scope-nya, untuk menampilkan hasil respon dari fungsi transfer yang kita gunakan. Untuk nilai kestabilan yang kami gunakan itu bernilai 10. Yang pertama, untuk open loop, V output per V input sama dengan 2 per 8S kuadrat ditambah 4S ditambah 2, menghasilkan sinyal respon alami tanpa penggunaan kontrol apapun, sehingga keadaannya itu masih error atau belum stabil. Maka dari itu kita harus mengenakan penggunaan kontrol agar dia bisa mencapai kestabilan. Yang pertama, kita mencoba kontrol proporsional atau KP, di mana nilai dari KP-nya itu V0 per V input sama dengan KP per 8S kuadrat ditambah 4 ditambah 2 ditambah KP, menghasilkan sinyal respon yaitu osilasi, di mana kontrol proporsional itu sebanding dengan error. Jadi kita tidak bisa menggunakan kontrol proporsional untuk mencapai kestabilan. Nilai yang kami gunakan untuk kontrol proporsional yaitu 40. Yang berikut kami mencoba menggunakan proporsional derivatif, di mana V output per V input sama dengan KDS ditambah KP per 8S pangkat 2 ditambah 4 ditambah KDS ditambah 2 ditambah KP, menghasilkan sinyal respon di mana rise time-nya lumayan cepat, tetapi di sini dia mengalami overshoot, lalu mengalami osilasi dan mengalami error steady state, di mana dia stabil tapi tidak pada titik kestabilan yang kita tentukan. Yang berikut kami menggunakan proporsional integral, di mana V output per V inputnya itu sama dengan KP ditambah KI per 8S maka 3 ditambah S kuadrat ditambah 2 ditambah KPS ditambah KI. Nilai KP yang kami gunakan itu 50, KI yang kami gunakan itu 10. Respon masih osilasi karena kontrol integral itu tidak bisa menstabilkan sesuatu karena dia juga menghilangkan error steady state. Yang terakhir, kami menggunakan proporsional integral derivatif atau kontrol PID, di mana V output per V inputnya sama dengan KDS kuadrat ditambah KPS ditambah KI per 8S pangkat 3 ditambah 4 ditambah KDS pangkat 2 ditambah 2 ditambah KPS ditambah KI.
nilai KP yang kami gunakan 200, nilai KI yang kami gunakan 80, nilai KD yang kami gunakan 900. Di sini, pada kontrol PID, rest time di sini cukup cepat untuk mencapai titik kestabilannya dan tidak mengalami osilasi. Kesimpulannya, dari gambar PID ini bahwa respon yang terjadi ketika diberi kontroler PID sama dengan respon yang terjadi ketika diberi kontrol PD, yaitu tidak ada overshoot, waktunya naik cepat, tidak ada kesalahan pada keadaan kestabilannya. Tapi, perbedaannya itu, dia tidak mengalami error steady state lagi karena sudah dihilangkan oleh kontrol integral. Dari beberapa grafik yang ada, dapat disimpulkan bahwa kontrol PID ini paling cocok digunakan untuk mencapai suatu kestabilan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, semoga bermanfaat.